Para ibu dan bapak, para suster, bruder, frater, rekan-rekan imam, keluarga besar Fransiskan khususnya di Keuskupan Agung Jakarta yang berbahagia. Pertama-tama mewakili Keuskupan Agung Jakarta, saya ingin mengucapkan masih selamat Paskah. Semoga Kristus yang membawa damai sejahtera kepada dunia, yang mengutus kita untuk mewartakan kebaikan dan damai, sungguh-sungguh menjadi kekuatan iman bagi kita untuk melaksanakan perutusan itu. Atas nama Keuskupan Agung Jakarta pula, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Fransiskan di Keuskupan Agung Jakarta. Terima kasih atas kesetiaan di dalam panggilan. Terima kasih atas kesetiaan di dalam membangun komunitas, sehingga di dalam komunitas itu terwujud kasih yang diperintahkan oleh Yesus pula. Terima kasih atas kesetiaan di dalam perutusan, di dalam bidang pelayanan, berbagai macam bidang pelayanan di Keuskupan Agung Jakarta ini. Saya yakin kesetiaan seperti itu membutuhkan pengorbanan. Marilah pengorbanan-pengorbanan di dalam kesetiaan itu kita persembahkan kepada Tuhan demi kesuburan gereja. Kesuburan gereja yang saya maksudkan adalah agar gereja di mana kita setia di dalam perutusan, di dalam panggilan, di dalam hidup bersama, membuat gereja kita semakin setia kepada Kristus. Semoga kita, keluarga-keluarga dan komunitas kita dapat mengambil peran yang berbeda-beda, seperti halnya peran Filipus, peran Andreas, peran anak yang membuat Yesus mengadakan mukjizat-mukjizat yang seringkali tidak kita duga. Saudari-saudaraku yang terkasih, ketika saya membaca pengantar yang tadi dibacakan pada awal perayaan Ekaristi ini, merenungkan pembaruan janji setia ini, tiba-tiba muncul di dalam diri saya satu pertanyaan. Pertanyaannya adalah ini: mengapa ketika Kardinal Jorge Bergoglio diangkat menjadi paus, beliau memilih nama Fransiskus. Dan pada waktu nama itu diumumkan, saya pribadi bertanya-tanya, ini Fransiskus yang mana? Saya bayangkan seandainya karena beliau itu adalah seorang Yesuit, maka yang saya bayangkan pertama-tama adalah Franciscus Xaverius, yang adalah Yesuit. Atau mungkin Ignatius, pendirinya Serikat Yesus. Tetapi ternyata yang beliau pilih adalah Fransiskus Assisi. Sesuatu yang pasti menimbulkan pertanyaan. Dan kita semua tahu jawabannya, antara lain di dalam pengantar yang tadi dibacakan, yaitu seperti halnya Fransiskus dan teman-temannya, Fransiskus Assisi maksud saya, mencoba melakukan di dalam pelayanan mereka apa yang melalui diri kita dapat dikerjakan oleh Tuhan. Paus Fransiskus ingin seperti Fransiskus Assisi melakukan semuanya sebagai
perbuatan-perbuatan pekerjaan Tuhan sendiri. Dan itu juga sangat jelas di dalam masa kepausannya, persis mengikuti semangat Santo Fransiskus Assisi. Santo Fransiskus Assisi adalah pelindung untuk perawatan bumi. Maka Paus Fransiskus menulis Laudato Si. Paus Fransiskus Assisi memandang semua orang sesama saudara. Maka terakhir Paus Fransiskus menulis Fratelli Tutti. Fransiskus Assisi pernah di dalam salah satu titik hidupnya mempertaruhkan nyawanya untuk menemui pimpinan Islam dalam perang salib. Sama yang beliau lakukan, berkunjung ke Irak dan selanjutnya nanti gilirannya berkunjung ke Lebanon. Indonesia belum disebut. Karena apa? Karena ingin seperti Fransiskus Assisi. Melihat semua yang dilakukan adalah hal-hal yang bisa dipersembahkan kepada Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih, bahwa Paus Fransiskus setia kepada gereja seperti halnya Fransiskus Assisi dan setia kepada Tuhan amatlah jelas. Meskipun tidak semua orang setuju. Karena banyak yang memandang Paus Fransiskus ini bukan paus sesungguhnya. Tapi lupakanlah saudari-saudara kata ini. Berkaitan dengan ini, saya ingin menceritakan satu bacaan yang pernah saya baca beberapa waktu yang lalu mengenai Paus Fransiskus. Ada seorang penulis terkenal yang menulis mengenai Paus Fransiskus. Pada tahun 2014, penulis ini menulis buku dengan judul bahwa Paus Fransiskus adalah pembaharu agung, the great reformer di dalam gereja Katolik. Dan kita bisa membayangkan kalau judul bukunya seperti itu, The Great Reformer, yang dilihat pasti organisasi gereja yang berubah. Dan model kepemimpinannya dirumuskan dengan kata-kata ini, heroic leadership, kepemimpinan yang heroik, pemberani dan sebagainya, pemberani, pendobrak dan semuanya. Akhir tahun lalu, penulis yang sama menulis buku tentang Paus Fransiskus dengan judul yang sangat berbeda. Kalau semula beliau disebut The Great Reformer, buku yang keluar tahun 2020, itu rumusannya, Paus Fransiskus itu adalah gembala yang terluka, wounded shepherd. Dan model kepemimpinannya dirumuskan dengan cara yang berbeda pula, post-heroic, discerning leadership. Kepemimpinannya dirumuskan sebagai kepemimpinan yang selalu mencari penegasan. Saudari-saudaraku yang terkasih, menurut pembacaan saya, pengarang ini mengalami suatu perubahan pandangan. Dalam bukunya yang pertama, dia memandang Paus Fransiskus sebagai semacam manajer dan gereja itu semacam organisasi yang diperbaharui, yang perlu dilayani dengan kepemimpinan yang heroik itu. 6 tahun kemudian, pandangannya berubah. Ia
memandang Paus Fransiskus dan gereja dengan kacamata iman. Paus Fransiskus adalah paus yang sungguh setia, ini intinya, kepada gereja, seperti Fransiskus Assisi. Begitu setia ia kepada gereja dan kepada Tuhan, sampai ia menjadi gembala yang terluka. Apa yang melukai Paus Fransiskus? Yang melukai adalah kemanusiaan yang rusak. Perdagangan manusia, kaum terusir dari tanah air karena agama, karena segala macam masalah. Dunia yang semakin tak peduli. Ucapannya yang terkenal adalah, kalau indeks saham gabungan turun 1 poin, seluruh dunia ribut. Tetapi kalau ada 1 kapal pengungsi tenggelam, tidak ada yang peduli. Luka-luka seperti itu. Demikian juga ketika beliau melihat bahwa dunia, alam semesta ini rusak, maka beliau menulis Laudato Si. Di dalam keadaan seperti ini, model kehadiran pelayanan Paus Fransiskus adalah di dalam segala macam peristiwa itu mencari kehendak Allah, menegaskan kehendak Allah. Kalau saya bercerita nanti terlalu panjang. Tapi mungkin pertanyaan yang terakhir yang dapat kita ajukan dan kita cari jawabannya adalah begini. Mungkinkah kita melihat langkah-langkah di dalam hidup Santo Paus Fransiskus, titik-titik yang menentukan, sampai akhirnya beliau sekarang entah disebut dengan pembaharu agung, entah disebut dengan gembala yang terluka, tetapi nyatanya beliau adalah seorang pemimpin rohani yang pengaruhnya di dunia ini sangat besar. Di antara 50 pemimpin-pemimpin negara, pemimpin bangsa, pemimpin perusahaan, pada tahun 2014, Paus diletakkan pada nomor 1, pemimpin yang paling besar pengaruhnya bagi kemanusiaan. Pasti yang melaporkan itu bukan lembaga penelitian yang ecek-ecek, suatu majalah internasional yang terkenal. Kalau kita amati, ada 3 pilar yang dapat kita pakai untuk membaca kehidupan Paus Fransiskus. Yang pertama adalah pengalaman dasar pada waktu beliau berusia 17 tahun. Waktu itu ia mendengarkan khotbah dari Santo Beda mengenai panggilan Levi, si pemungut cukai. Khotbahnya berbunyi begini, Yesus melihat Levi dengan mata penuh kerahiman. Ia berkata kepadanya, melihatnya dan memanggilnya, ikutlah aku. Itulah pengalaman dasar. Dan atas dasar pengalaman akan Allah yang Maha Rahim itu, pada usia 17 tahun, beliau memutuskan untuk menjadi biarawan di dalam Serikat Yesus. Buah dari pengalaman dasar itu adalah transformasi pribadi. Transformasi pribadi itu tampak di dalam pilihan-pilihannya, dari yang besar sampai yang kecil. Yang paling sederhana. Kalau melihat Paus bepergian, beliau selalu membawa tas sendiri. Tidak boleh tasnya itu dibawakan orang lain. Bukan karena apa-apa, tetapi karena dia ingin seperti yang lain. Memilih seperti itu,
tidak memilih seperti bos-bos besar yang selalu dikawal dan sebagainya. Tidak. Dan banyak hal yang lain. Dan baru buahnya adalah transformasi institusi. Kalau gereja Katolik sekarang berubah, banyak sekali perubahannya, diperbaharui. Itu semua adalah buah dari proses lama, pengalaman dasar, transformasi pribadi yang berbuah pada transformasi institusi. Bukan karena Paus Fransiskus itu seorang manajer, bukan. Tetapi karena dia adalah pribadi yang ingin setia kepada gereja dan ingin setia kepada Kristus, dan buahnya seperti ini. Saya yakin meskipun Paus banyak menderita, seperti digambarkan oleh penulis tadi, wounded shepherd, gembala yang terluka, tapi beliau tidak pernah kelihatan bermuka muram. Karena seperti kita dengar dalam bacaan yang pertama tadi, rasul-rasul bergembira karena dianggap pantas menerima penghinaan atas nama Kristus. Dihina adalah suatu privilegi. Menderita dalam arti itu adalah suatu privilegi, keistimewaan. Marilah kita saling mendoakan agar kesetiaan kita masing-masing di dalam panggilan, di dalam membangun komunitas, dan di dalam perutusan, membuahkan macam-macam hal di dalam gereja. Dengan harapan itu, marilah kita lanjutkan ibadah kita.